Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini jangan suntuk. Suntuk itu penyakit yang mengerikan. Ciri-ciri orang suntuk itu biasanya suka membuat orang lain suntuk. Kelihatan banyak masalah, padahal masalahnya nggak sebanyak yang dia bayangkan. Hati-hati ya. Hidup kita ini, kalau ndak kita yang mengatur, maka ndak ada yang bisa mengatur. Manusia itu lebih paham dengan dirinya dibanding orang lain kepada dirinya. Itu di dalam Al-Quran ada doa Nabi Musa ya, ketika diperintahkan menghadapi Fir'aun. Ya, waktu itu karena memang sifat dan psikologinya para nabi patuh kepada perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Apa doanya? Qala rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya doa ini, ayat ini ya, menjadi satu energi besar untuk membangun model hidup dan model berpikir. Saat itu harusnya kalau bicara tentang rasionalitas, ya, bicara tentang fakta, tidak mungkin itu Nabi Musa bisa menghadapi Fir'aun, tidak mungkin. Kenapa? Karena Fir'aun raja yang sangat hebat, pengawalnya aja berlapis-lapis, sementara Nabi Musa hanya seorang penggembala dan lidahnya juga celat, ngomongnya juga nggak jelas. Tapi ya karena sami'na wa ta'na, harusnya secara rasional Nabi Musa itu mintanya kepada Allah, ya, tahan supaya jangan mati, tahan tidak dibunuh, harusnya begitu secara rasional. Tapi Nabi Musa mintanya ishrah li sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, ringankan hatiku. Karena memang banyak orang ya bukan dibebani kepada masalah yang sedang terjadi, tapi dibebani rasa takut kepada hal yang belum terjadi. Ya memang kita harus punya upaya berhati-hati ya pada sesuatu yang belum terjadi. Tapi upaya berhati-hati itu tidak boleh merusak keyakinan kita pada kemudahan Allah yang Allah beri dalam diri kita. Ishrah li sadri, mudah urusan itu, bukan berarti nggak ada masalah. Mana ada manusia yang tidak ada masalah. Tapi semua manusia yang sedang Allah berikan problem-problem dalam perjalanan hidupnya, diberikan Allah kekuasaan menerjemahkan apa yang mau dia lakukan untuk menyelesaikan masalah. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, kekuatan batiniah ini penting menjadi energi selama bulan Ramadan ini. Itu penting. Kenapa bisa begitu? Karena memang kita ini kadang-kadang dihadapkan pada keadaan yang terasa dualisme. Kita butuh penguatan terhadap puasanya, ibadahnya secara ritual selama bulan Ramadan. Tapi di sisi lain, kita juga butuh energi dunianya, ya, mungkin persiapan hari raya dan seterusnya. Itu fitrah saja sebenarnya. Tapi kedua-duanya ini harusnya tidak berbenturan. Nah, benturan-benturan inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Jangan-jangan nanti kita lebih memprioritaskan sesuatu yang tidak primer dalam tujuan-tujuan selama bulan Ramadan. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, jadi jelas sekali, ishrah li sadri. Ayo, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Karena memang tidak ada orang yang tidak punya masalah. Lalu yang kedua, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan segala urusanku, karena urusan yang mudah itu adalah urusan yang on the track kepada kemampuan yang kita miliki, kepada kemampuan orang melihat kemampuan kita, dan kepada value yang kita dapat setelah masalah atau keadaan itu terjadi. Nah, ini nanti menjadi energi ya. Saya mau ajak kita merubah attitude dan etik. Ya, di Al-Baqarah itu ya, ayat 286 itu saya kalau nggak salah, 268 ya. Allah menyebutnya begini, salah satu godaan terbesar kita itu atau pihak ketiganya adalah syaitan itu ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kata Allah, ya,
Jadi Allah menerjemahkan tupoksinya setan di situ sebenarnya. Setan itu akan terus mengganggu manusia agar manusia itu takut jadi orang miskin, jadi orang fakir. Kenapa? Karena yang dia rusak itu adalah filantropi. Kayak mana caranya supaya orang ini jangan suka bersedekah, suka berbagi, suka memudahkan. Karena memang kan bersedekah itu, berbagi itu menjadi lex spesialis. Amal yang mudah dicita-citakan, tapi akan sangat sulit direalisasikan. Makanya yang paling menarik dari orang yang bersedekah dan berbagi itu, begitu hari ini atau saat ini dia mencita-citakannya, sebaiknya hari ini dan saat ini juga dia merealisasikannya. Karena kalau ditunda-tunda, maka itu akan berpeluang berkurang jumlahnya, berkurang ritmenya, dan bahkan tidak jadi. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu akan mencoba membangun logika kalkulatif. Ya, kalkulatif itu ya kalkulator ya. Dia mencoba mengajak kita untuk berhitung. Kira-kira dialog imajinernya begini. Ya, kau nggak usah baik-baik kali lah. Karena kan kau udah baik selama ini. Selama ini kan kau kerjain amal 10. Dosamu cuma 2 loh, sisanya masih 8. Slow aja, nanti kau pasti masuk surga itu. Nah, kira-kira logika-logika ini, dialog imajiner inilah yang menjadi premis syaitan untuk merusak semua perjalanan hidup dan kebaikan kita. Akhirnya apa? Yang aturannya kita takut berbuat dosa, jadi kita berbuat dosa. Yang aturannya kita kepengen berbuat baik ya, meskipun kebaikan kita kadang-kadang feedbacknya nggak jelas misalnya, tapi akhirnya kita berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena yang terbangun logikanya adalah untuk apa aku berbuat baik? Oh, toh juga feedbacknya nggak jelas. Ya, aku tiap hari ke masjid, ya berjamaah di masjid. Ya kadang-kadang sendalku juga hilang di masjid. Tapi hidupku gini-gini aja. Itu saya punya tetangga, saya punya jiran, nggak pernah ke masjid. Tapi hidupnya kok asik sekali gitu. Jadi logika-logika kalkulatif inilah yang membuat manusia kadang-kadang capek jadi orang baik. Dan hati-hati, inilah mujahadahnya seorang mukmin bila seorang mukmin itu pandai bertahan ya, kalau bahasa Islamnya istiqomah. Keistiqomahan itu mahal. Makanya di dalam ayat yang lain Allah itu menyebut yang paling tidak disukai oleh iblis itu adalah orang-orang mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, yang tidak tertarik setan itu kepada orang mukhlasin. Siapa itu mukhlasin? Ya, kalau logika sederhananya mukhlasin itu adalah orang yang sudah mukhlisin. Orang yang mukhlisin itu belum tentu mukhlasin. Jadi orang mukhlasin itu orang yang sudah ditolong Allah menjadi orang ikhlas. Dia lebih senang dan gembira menjadi orang yang berdamai hatinya dengan semua kebaikannya. Walaupun kebaikannya tidak dipuji orang, tidak diketahui orang, dia sudah lebih berdamai dengan kebaikannya karena Allah buat dia fokus pada kebaikannya, bukan fokus pada feedback yang ingin dia cari. Tribuners yang dirahmati Allah, apa pentingnya itu kepada diri kita? Karena secara kehidupan dunia, ternyata imunitas batiniah kita ini terpelihara jika kebaikan yang diperintah oleh agama kita, khususnya dalam Islam, ya, agama lain mungkin sesuai dengan ajarannya, itu bisa kita amalkan dengan sempurna. Dan imunitas batin inilah yang penting menjadi energi agar kita pandai bersikap. Kadang-kadang kita terlalu fokus menjaga imunitas fisik supaya sehat, tidak sakit. Tapi kita lupa bahwa imunitas fisik ini tidak akan pernah sempurna energinya jika tidak ditopang oleh imunitas batinnya. Oleh karena itu, nah yang kedua dari ayat tadi itu, wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan terus memprovokasi kita untuk kita tetap bertahan menjadi orang jahat, orang yang melanggar perintah Allah, dan ini hati-hati. Nah, maka selama bulan Ramadan ini, ayo akselerasi yang kita bangun adalah akselerasi yang tingkat energi usahanya ingin terus mengikuti perintah Allah. Pandai-pandailah menikmati apapun kebaikan yang ada di diri kita, dan pandai-pandai pula lah menghindari apapun kejahatan yang berpotensi ada di diri kita. Semoga Ramadan ini membangun suasana
yang sempurna. Kita mungkin yang sudah berumur 40, 50, 60 sudah banyak melewati Ramadan, dan kita harus pandai-pandai memastikan setiap Ramadan yang sudah kita lewati ada perubahan kehidupan menuju lebih baik. Fa'tabiru ya ulil albab. Semoga kita sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.